Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 83. Pada hikmah nomor 83 ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan, "Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fangdzur fi madza yuqimaka." Kalau kamu ingin tahu kedudukanmu menurut Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkanmu. Maksudnya begini, kaum muslimin rahimakumullah. Terkadang kita kepengen tahu kedudukan kita di sisi Allah seperti apa. Ya kan? Apakah kita termasuk orang-orang yang amalnya diterima oleh Allah atau termasuk orang-orang yang ditolak amalnya oleh Allah? Apakah kita termasuk orang-orang yang diridhoi Allah atau termasuk orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Maka menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kamu pengen tahu hal seperti itu, maka lihat dirimu ada di mana. Maka lihat dirimu sedang ngapain. Maka lihat dirimu berada pada hal-hal yang Allah ridhoi atau Allah murkai. Jika kamu berada di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kamu berada pada waktu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, jika kamu sedang melaksanakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan itu menjadi petunjuk bahwa kamu termasuk orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukanmu di sisi Allah adalah hamba yang diridhoi. Tetapi sebaliknya, kalau kamu berada di tempat yang dimurkai Allah misalnya, kalau kamu pada waktu yang dimurkai Allah misalnya, kalau kamu melakukan hal-hal yang dimurkai Allah bersama orang-orang yang dimurkai Allah, maka itu menjadi salah satu tanda bahwa kedudukan kamu di sisi Allah adalah hamba yang dimurkai. Tentu ini teori masih umum, tidak bisa mengeneralisir. Selalu ada kekhususan-kekhususan pada teori-teori seperti ini. Sehingga apa? Sehingga misalnya kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang sedang sholat. Setelah sholat kita kemudian ditakdirkan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka kedudukanmu di sisi Allah tergambar pada perbuatan kita, tergambar pada dengan siapa kita berada. Coba mari kita lihat penjelasan Sarqawi. In aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fangdzur fi madza yuqimuka. Jadi istilahnya begini. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu menempatkan seseorang pada posisinya masing-masing. Orang yang diridhoi posisinya di sana misalnya. Orang yang dimurkai posisinya di sebelah sini. Orang yang tengah-tengah posisinya di sebelah sono. Kan gitu. Jadi kita ada posisi masing-masing. Nah, ketika Anda kepengen tahu posisi saya ini di mana? Sebelah kanan, sebelah kiri, atau tengah. Cek apa yang kita lakukan. Apakah sesuai dengan ridho Allah? Apakah sesuai dengan tempat yang diridhoi Allah? Dan lain-lain. Jika sesuai, insya Allah itu merupakan salah satu petunjuk posisi kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. In aradta an ta'rifa qadraka 'indahu hal anta minal maqbulin as-su'ada'i aw minal mardudin al-ashqiyai. Nah, disebutkan, jika kamu pengen tahu kedudukanmu apakah termasuk dari orang-orang yang bahagia yang amalnya diterima atau termasuk dari orang-orang yang celaka yang amal perbuatannya ditolak, fangdur fi madza yuqimaka. Maka lihatlah di mana Allah menempatkan posisimu.
min ta'atin au diddiha, apakah Allah menempatkanmu pada posisi taat atau sebaliknya maksiat. Faman kana min ahli sa'adah wal qabuli ista'malahu maulahu fima yurdihi anhu min anwangi ta'ati. Jadi barang siapa yang termasuk kelompok orang-orang yang bahagia dan amalnya diterima, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan pada posisinya, akan memberikan perbuatan-perbuatan atau takdir-takdir yang diridhoinya dan pada perbuatan-perbuatan mentaatinya. Wa man kana min ahli syaqawah, nah kalau orang-orang yang ahli celaka, istamalahu fima yaskhutuhu alaihi min anwa'il mukhalifat wa hadza yunasibu al-amanah, gitu. Ya, kalau dia termasuk kelompok orang-orang yang celaka dan amalnya ditolak, maka Allah kemudian akan menempatkan dia pada posisi bermaksiat dan menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau untuk orang umum. Sementara kalau untuk orang-orang khas, nah para waliullah misalnya, wa amal khassah fa yuqalu fihi in aradta an ta'rifa qadraka ay manzilataka indahu hal anta minal muqarrabin awla fangdur fi madza yuqimuka. Nah, jadi kalau orang-orang pengen itu apakah kita termasuk orang-orang muqarrabin atau bukan, lihat hati kita. Lihat hati kita. Di posisi mana dalam tanda petik Allah kita tempatkan di hati kita. Apakah ada Allah di hati kita atau tidak? Dalam tanda petik tentunya. Kalau ada, kalau tempatnya paling tinggi, insya Allah kita masuk muqarrabin. Kalau posisinya paling rendah, nah, apalagi nggak ada, oh berarti bukan muqarrabin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kesimpulannya, kalau kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dalam posisi orang yang bertaat, maka berbahagialah. Karena hal tersebut menjadi petunjuk bahwa kita adalah hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita menemukan diri kita dalam posisi maksiat, berhati-hatilah, jangan-jangan kita termasuk hamba yang Allah murkai. Cepat-cepat tinggalkan maksiat, cepat-cepat bertobat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah pada posisi orang-orang yang bahagia, yang amalnya diterima. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.